Assalamualaikum, selamat pagi Bu Riani. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, selamat pagi kembali Ibu. Alhamdulillah baik Bu. Oh, Alhamdulillah, Putri ya. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana, sudah siap? Siap Bu, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Ernius. Oh, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada berapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu Tria. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu akan laksanakan kemarin Bu. Kira-kira bagaimana perasaannya? Untuk praktek coaching yang kemarin, yang pasti saya nervous Bu, juga deg-degan karena kan Bu baru awal, jadi belum terbiasa. Apalagi ini memakai yang namanya teknik kita, karena kan harus sesuaikan dengan itu kan Bu. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu, semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu. Iya Bu. Baik, untuk selanjutnya dalam melakukan coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu konsentrasi, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang Ibu Tria masih kurang yakin di bagian mana ya Bu ya? Kalau saya Bu lebih di bagian presence ya Bu, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang kita sampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus Bu, otomatis pasti kita kurang aktif dan kurang menanggapi coaching, dan tentunya sulit untuk dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kan Bu. Oh baik, jadi Ibu merasa bahwa di bagian presentasi ini yang perlu dikembangkan lagi ya Bu ya? Iya Bu. Nah, terakhir ini Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching ini kali ini Bu? Yang pastinya Bu, saya berharap ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Dipersilahkan Ibu untuk melakukan coaching dengan observer yang akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, dan tentunya untuk bagian presentasi, apakah nantinya akan bisa ataukah justru meningkatkan dengan sangat baik. Silahkan dilanjutkan ya Bu. Baik Bu, terima kasih dan semoga nanti berjalan dengan lancar ya Bu. Terima kasih. Selamat pagi Bu Ernius, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ernius yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan di obrolan kita kali ini Bu? Baik, saya juga berterima kasih kepada Ibu Ernius yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Bu, saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Di sekolah kan selain tugas pokok sebagai guru kelas, saya itu diberi tugas tambahan, yaitu sebagai guru agama Bu. Nah, kadang saya itu merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang muridnya itu lebih banyak diam. Jadi tidak seperti kelas lain yang biasa memberikan respon saat saya menyampaikan materi. Kelas ini tuh lebih banyak diamnya gitu Bu kalau pembelajaran. Baik, jadi kepada Ibu Ernius ternyata yang mendapatkan tugas tambahan sebagai mapel agama yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan latar belakang Ibu ya? Iya Bu, kurang lebih seperti itu. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya, kira-kira apa sih yang Ibu Ernius inginkan dari obrolan kita kali ini? Saya ingin ada solusi sebenarnya Bu dari permasalahan yang saya hadapi. Karena terkadang saya bingung Bu, harus ngapain di kelas, berbeda jauh gitu Bu dari latar belakang yang saya sebenarnya. Iya, memang sangat jauh ya kan Bu. Baik, kalau saya boleh tahu, kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu Ernius ketika mengajar di dalam kelas Bu? Jujur saja, kalau mau masuk di kelas ini saya seperti bingung Bu. Nanti mau ngapain, mau kasih model pembelajaran yang bagaimana, karena mereka itu lebih suka mencatat daripada diskusi. Dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Di saat kelas lain itu lebih suka dengan diskusi, kelas ini tuh beda sendiri. Mereka lebih suka mencatat, dan itu hampir sama untuk satu kelas. Sebenarnya tidak jadi masalah sih Bu, kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda. Kita tidak dapat memaksa juga kan maunya anak itu seperti apa. Tapi membuat saya terkadang bingung adalah respon mereka saat pembelajaran.
dengan diam mereka itu memahami atau bingung gitu. Iya, baik. Lalu Ibu sudah pernah tanyakan belum kepada murid tentang kemauan mereka itu seperti apa sih saat belajar? Sudah Bu, beberapa hari kemarin saya tanya lagi ke anak-anak dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya. Karena saya berpikir jangan-jangan kesalahannya ada di saya. Dan anak yang bilang kalau penyampaian materi terkadang saya kurang detail. Baik, saya terima itu dan saya berusaha memperbaiki dengan menambah literasi dan juga menambah detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PPT agar mereka lebih bisa menyimak dan mencatat tentunya. Tapi ya kembali lagi saya masih berasa belum sesuai begitu Bu. Oh iya, baik. Tadi Ibu menyampaikan bahwa sudah berusaha menambah model belajar, tapi masih kurang respon dari siswanya ya Bu. Lalu kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam pembelajaran Ibu menginginkan murid yang seperti apa sih? Kalau dalam pembelajaran saya lebih suka murid yang aktif. Karena bisa ada komunikasi dua arah, jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, namun lebih menjadi subjek. Mereka tidak hanya mendengarkan, tapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya pada saat guru itu menyampaikan materi. Baik, jadi lebih suka jika ada komunikasi aktif begitu ya Bu? Iya Bu, jadi kelas itu bisa hidup, tidak cuma guru yang menjalankan. Dan murid pun bisa mendengarkan, tapi biasa ada pertanyaan-pertanyaan dari anak juga dan hal itu belum masa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang mapel agama ini. Baik. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut Bu? Nah, yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Menurut saya yang mungkin bisa saya lakukan adalah dengan sedikit mengubah cara pembelajaran atau model pembelajaran. Mungkin saya akan meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar untuk menjawab. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman lain dan mungkin juga dengan memberikan tugas presentasi bisa individu atau kelompok agar mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi. Iya, baik. Luar biasa sekali ya untuk yang apa yang sudah Ibu sampaikan. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak dapat aktif di kelas. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Bu, karena kan berbeda dengan tugas Ibu sebenarnya yaitu menjadi guru kelas. Iya Bu. Nah, kira-kira kapan sih hal tersebut akan Ibu lakukan? Mungkin mulai minggu depan. Ya baik, biar News tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan kita ini Bu. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita ini Bu? Baik, jadi dari obrolan kali ini saya merasa dapat menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas. Dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran menjadi menyenangkan. Iya baik, semoga apa yang kita bicarakan ini tadi juga dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu dan saya tunggu cerita Ibu selanjutnya. Bagaimana hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran Ibu tadi. Baik Bu, terima kasih atas waktunya Bu Enius. Terima kasih ya juga Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk ngobrol sama saya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu. Kita beri aplaus untuk kegiatan coaching hari ini. Ibu Tria dan Ibu Ernius sudah melakukan praktik coaching dengan baik. Terlihat alur tirta pada percakapan, yaitu tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktik coaching yang sudah Ibu lakukan, khususnya kepada Ibu Ernius selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Nah, indikator keberhasilan diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Ernius lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Kemudian tadi Ibu Ernius menyampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presentasi atau kehadiran penuh. Di sini saya akan mengamati biasanya Ibu sudah dapat melakukan dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia atau praktek pada coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot dan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman
dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya betul Bu ya. Nah, terima kasih Ibu Hernius. Nah, selaku coach dan Ibu Triani selaku coach atas praktek coaching hari ini dan memberikan pelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga terciptalah solusi dan permasalahan yang dihadapi coaching. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.